Saya sejauh Hanya ini mitos ya? Tidak percaya. belum melihat secara nyata, tapi saya percaya bahwa hantu itu ada. Ada. Sama kayak bahasa gitu. Bahasa tuh Aduh. Astagfirullahaladzim. Tok ganjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke guys, siang ini kita kembali lagi nih dengan narasumber-narasumber yang terpercaya, narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kali ini kita akan ngobrolin suatu permasalahan yang sampai saat ini menarik, karena yang akan kita bicarakan ini keberadaannya terus meneror dan menakut-nakuti manusia. Nah, dalam hal ini di obrolan rakyat pada hari ini kita akan ghibah dunia persetanan dan perhantuan. Obrolan rakyat. Oke. Ini ada 4 narasumber. Muka-mukanya memang sudah muka-muka yang familiar. Mereka ini memang ahli di bidangnya. Ini orang yang pernah pengalaman dengan bersentuhan dengan iblis dan setan atau hantu lah. Karena mereka adalah setannya. Dan salah satu di antara mereka ini memang ada yang berkolaborasi dengan hantu. Nah, mungkin Anda bisa lihat dari wajah mereka ini adalah di antara mereka ini ya. Oke. Aku mungkin bertanya satu dulu ya. Kita bicara dunia perhantuan, bukan setan ya. Bukan iblis ya, hantu ya. Jadi setan atau iblis itu bisa menjelma menjadi hantu, begitu ya? Aku kurang paham, karena ini ada ahli, nanti kita tanyakan. Jadi pertanyaan pertama ini, mungkin dari saudara Bagus dulu. Hantu di Indonesia ini kan unik-unik ya. Tapi ada yang umum dan ada yang khusus. Umum itu seperti kita ketahui ya umum. Yang khusus itu ya biasanya urban legend. Misalnya di daerah-daerah tertentu ada kuyang mungkin di Kalimantan, di sini tidak ada. Leak mungkin di Bali, itu yang khusus. Nah yang umum ini kan pocong, kuntilanak dan lain-lain. Coba saudara Bagus, menurut pengetahuan Anda nih, bisa Anda jelaskan atau sebutkan hantu-hantu yang umum dan khusus yang Anda ketahui ya? Mulai dari saudara Bagus dulu lah. Sebentar, Pak. Ini ada ini, di samping-samping kita ada ini. Samping saya ini ada setan. Bacot lu monyet, begitu aja takut. Jadi kalau menurut saya Pak, hantu itu memang ada yang menakutkan, ada yang enggak Pak. Kalau yang menakutkan itu secara umum ya seperti Target locked. ya. Ini kita lagi Korea mana ini? Ngapa lagi ini? Bahaya ini. Aduh, baru sudah dibahas. Bahaya ini. Soalnya gara-gara hantu ini. Jadi itu tadi salah satu tanda itu. Ya, itu. Korek itu bisa berpindah. Nah, itu ada hantu korek namanya itu, Pak. Hantu korek yang bisa memindah-mindahkan korek ke dalam kantong. Itu bisa menyebabkan fitnah ya, Pak ya. Nah, Setan itu. jadi kalau menurut saya hantu secara umumnya banyak, Pak. Ada hantu kukang, ada hantu kelapa, Hantu apa? hantu pukang, Itu hantu paha. Kalau zaman-zaman kecil hantu paha, larinya muter-muter. Jadi masuk kategori hantu khusus ya? Iya, hantu. Enggak lah, ada semua lah hantu. Iya, yang umum itu kan pocong, kuntilanak, Oh, iya. genderuwo. Kalau kukang itu nggak pernah dengar kami. Pukang, Kukang. hantu paha. Waktu paha ya termasuk lah. Nah, jadi kuntilanak. Kalau kuntilanak itu tempatnya itu di pohon-pohon, Pak. Di pohon-pohon, terus katanya kuntilanak itu suka mendekati ibu-ibu yang lagi hamil. Jadi kalau ada ibu-ibu lagi hamil pasti diganggu oleh kuntilanak, karena katanya bau ibu-ibu hamil itu seger, sama kayak suaminya kalau lagi sedang tidur sebelah ibu-ibu yang lagi hamil suka seger-seger kayak gitu, Pak. Terus kalau pocong itu tempatnya di mana? Pojokan. Di pojok-pojokan, di Galak nyempil-nyempil. nah
Di pojok-pojok rumah, pojok-pojok mall, pojok-pojok kantor. Terus kalau misalkan setahu saya itu baru 3 itu Pak hantu Pak. Karena yang lain itu mungkin ada lebih spesifikasinya lagi seperti tuyul dan segala macam, itu bisa dijelaskan oleh Bapak yang ahli-ahlinya. Kalau saya ahli di bidang hantu pidana dan perdata Pak. Oke, hantu pasar ya. Hantu pasar, ya benar Pak. Oke, kalau saudara siapa nih? Kenalkan dulu. Ini tamu ini Wajah tamu lama perdana ini. Warga baru nih, warga. Perdana Wajah tampil di lama. obrolan rakyat. Kenalkan diri dulu. Kenalkan diri dulu. Pakai mic dong. Ini bukan ustadz Pak, lebih ke arah peramal Pak. Bukan saya, Bukan. Ton. Iya. Lebih ke arah peramal. Kalau setan apa hantu ya? Hantu. Hantu di kita ini ada banyak Pak ya. Tapi rata-rata cacat semua Pak. Cacat. Iya. Oh, menarik ini. Seperti suster ngesot, cacat, pocong tangan diikat. Sundal bolong. Iya, sundal itu bolong Pak. Oke. Iya. Kalau pocong itu lebih spesifikasinya hantu gila itu ya. Karena dipasung ya. Tangan dan kaki dikibet. Oh salah Pak. Nah, Salah. Terikat. terikat. Iya. Dia hobinya loncat-loncat Pak. Dia dekat ke dikit mulutnya tuh. Ah. Ditelan apa po? Hah? Ditelan apa po? Ditelan. Wah, nggak bisa Pak. Nah, ah. Cuma hantu bisa nalenin Pak. Terus? Banyak Pak. Salah satunya hantu yang masem Pak. Apa itu? Hantu jeruk purut. Oh, ya. Mukanya selalu masem itu Pak. Cak mana bentuknya itu? Ya mukanya berkerut Pak. Itu di Jakarta atau di sini adanya? Di mana-mana ada Pak itu Pak. Ada. Iya. Termasuk samping saya ini ada Pak. Oke, masam ya. Itu keleknya Pak, masam Pak. Tahu meme. Kalau ini apa namanya Pak? Hantu-hantu yang khusus urban legend yang Anda ketahui apa? Mungkin di desa Anda, mungkin yang hantu yang tidak menampakkan di tempat umum, tapi di tempat Anda hanya ada. Batu Apa kuning ya? Pak, batu kuning Pak, di batu kuning Pak. Hantu apa Pak? Kebetulan nggak ada hantu Pak di sana Pak. Nggak ada hantu ya? Iya. Oke. Cuman adanya di situ hantu banyu Pak. Oke, kalau saudara Ini dari siapa? Dari mana ini? Dukun Dari tadi, Pak. Maruli? Nope. Dukun ini Pak. Dukun AS. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu kan. Oke, saya perwakilan dari unit laki-laki rajin Menabung. kelola keluarga dan tetangga. Wah. Kalau disingkat ular keket. Wah. Itu. Pak. Jadi apa yang kita bahas ini Pak? Hantu Pak. Hantu. Ya. Bapak menyimak tidak dari tadi? Atau saya lempar pakai mic ini Pak? Jadi hantu ini kalau menurut saya, percaya nggak percaya? Ya. Kalau secara pribadi, jujur saja saya belum pernah melihat penampakan hantu itu Pak. Saya ini ngomong loh Pak. Oh iya, silakan Pak, silakan Pak. Dia mau minjem korek saya Pak. Ini Saya kurang kantongi Pak. ajar ini orang ngomong. Saya kantongi koreknya Pak. Nah, kalau menurut saya pribadi, sejauh ini saya belum pernah melihat secara nyata dan jelas seperti apa penampakan kuntilanak, pocong, gondoruo, kemudian tuyul dan sebagainya yang katanya hantu-hantu umum ini Ya. kan. Di Indonesia semuanya ada itu. Yang istilah pocong dan sebagainya. Mudah-mudahan hari ini Bapak ketemu dengan hantu. Ya, ada memang rasa penasaran pengen melihat secara nyata itu, tapi takut-takut ada gitu. Mending saya nggak lihat lah Pak. Itu. Oh jangan Pak. Mending saya nggak lihat Jadi lah. belum pernah lihat. Belum pernah tapi lihat. mengetahui namanya. Tapi kan Bapak bisa buka aura saya? Oh, bisa. Coba Pak. Kalau udah dibuka nanti jangan Enggak apa-apa enggak Pak. Coba. Ini bukan kebuka nih Pak. Astagfirullahalazim. Ternyata ini pada setan semua. Astagfirullahalazim. Kalau Tutup lagi Pak, tutup lagi Pak. Saya nggak Jangan tahan lu Pak. Pak, biarin aja Pak. Waduh Pak. kalau hantu khusus Pak, yang urban legend gitu. Hantu-hantu khusus urban gini, menurut saya sih kalau hantu-hantu khusus itu hanya mitos di satu wilayah itu sendiri. Oh. Hanya seperti itu. Jadi Belum terlalu kalau untuk keluar daerah. Kenapa hantu misalnya nih, hantu apa tadi paha? Hantu pukang di tempat lain tidak ada, sedangkan di tempat kita ada. Sebentar. Artinya itu lebih ke daerahan. Mitos kepercayaan masyarakat situlah. Jadi Seperti fakta itu, Pak. ilmiahnya belum ada ya. Iya, betul, Pak.
Silakan kita tutup dulu. Oke. Jadi Anda tidak tahu ya? Saya sejauh Hanya ini mitos ya? tidak Tidak percaya. belum melihat secara nyata, tapi saya percaya bahwa hantu itu ada. Ada. Eksistensinya ada. Iya, betul. Oke. Hantu apa setan ini? Hantu, Pak. Hantu ya. Hantu. Kalau Oke, setan itu sudah dijamin Allah ada. Oke. Saudara ini Ari Paskanika. Wih. Sebenarnya kalau hantu ini sama kayak bahasa gitu. Bahasa itu Awas, Pak. Aduh. Receh. Receh. jadi kalau bahasa itu kan ada bahasa daerah Pak. Dan pemersatunya bahasa Indonesia. Sama kayak hantu ini kan. Setiap daerah itu pasti ada hantu. Pemersatunya itu tadi pocong, genderuwo. Ini supaya menyamakan persepsi Oke. seluruh masyarakat Indonesia ini terhadap hantu itu kan. Iya. Berarti Jadi- Bapak tahu nih ada persatuannya tuh, Pak. Ah pasti ini hantu-hantunya Hantu itu ada persatuan, Bang. ada pasti kan. Ada kelompok-kelompoknya. Nah tapi kalau yang lokal-lokal ini yang sampai sekarang yang menakutkan dan ada di mana-mana hantu banyu Pak. Hantu Banyu. Hantu banyu. Hantu banyu ini di sungai ada, di darat juga ada. Biasanya bentuknya seperti apa? Nah kalau ini namanya hantu lokal tadi kan tidak bisa dilihat Pak. Oh. Ada Jadi, saja nama. Sebentar Pak, hantu Banyu itu cuma ada di Sumsel ya? Ya. Karena bahasa hantu Banyu itu cuma ada di Sumsel. Itu Pak. Itu lokal ya? Kadang teman kita bisa menyerupai hantu banyu juga Pak. Oh, contohnya? Contohnya sering Pak dulu Pak. Kayak teman saya yang di sudut itu Pak. Dia sering makan sendiri Pak. Kalau di Sumsel disebut hantu banyu juga. Oh. Iya. Hantu Banyu itu bukan yang suka nongkrong di atau kalau di Okio OI itu ada batang namanya. Tempat pemandian yang dibuat dari bambu atau kayu. Ada tempat persemedian di situ. Oh enggak. Penyetoran. Ah bukan itu Pak. Nah, biasanya nongkrong di situ. Itu hantu Banyu. Itu ibu-ibu lagi Oh, mengajar itu Pak. Jadi apa ya? Lagi BAB Pak. Jadi hantu banyu itu sampai sekarang sebenarnya ada namanya tapi belum pernah dijumpai. Mungkin yang sudah Tapi korbannya banyak. mungkin dia yang pernah ketemu Pak. Jadi ketemu langsung mati mungkin. Mati ketemu. Tapi Jadi hantu- nggak pernah ada yang cerita bentuknya seperti ini. Betul. Bahkan mitosnya dalam di sebuah sungai, aliran sungai itu kalau wilayah Sumsel ini, nggak usah jauh-jauh sungai kan, dalam 1 tahun itu pasti ada tumbal, pasti ada kejadian orang hilang, hanyut, kelelep, dan itu Dan- dikait-kaitkan dengan hantu banyu. Nah, yang di kambing hitam kan hantu banyu. Hantu banyu, salah apa hantu banyu ini? Nah, itu makan orang, makan ikan mungkin kan. Ya enggak juga, kalau makan orang artinya korban ini hilang atau tangannya tinggal sebelah lagi atau badannya hilang. Tapi kalau bahasa lokalnya lagi di tempat saya tuh di daerah aliran Sungai Ogan ini juga bukan hantu banyu sebenarnya. Pak. Hantu banyu ini sudah pasaran lah, Sumsel ya. Sumsel lah, Iya. regional lah Kalau kira-kira. Kan. daerahmu Kotaan. Siamangaya. Siamangaya. Nah, Oh, siamang ayah. Bentuk-bentuknya seperti siapa? Bentuk siamang tapi tinggal di ayah. nah itu mungkin kan. Oh. Itu dulu mitosnya, tapi belum ada juga yang pernah ketemu atau nangkap, Oh. melihara kan. Heeh. Kan siamang itu bagus Pak kalau yang di hutan itu kan. Siamangaya tadi ya. Nah, mungkin kalau yang di air mungkin lebih bagus lagi kan. Atau di kembang Kabarnya biakan. Yang hantu banyu ini nggak pernah potong rambut. Nah, mungkin belum ada barbershop dan sebagainya di sana. Iya, hantu Banyu ini agak mirip-mirip dengan kuntilanak, rambutnya panjang ya kabarnya. Jadi nggak pernah potong rambut ya, Pak? Itu kabarnya kan. Kabarnya. Siapa yang pernah ketemu? Pernah, jadi gini ya. Pernah kejadian ini di daerah saya, Tanjung Baru. Itu untuk di wilayah Batu Raja ini Oh, Lubuk. Bapak ini di Kemela apa di Tanjung Baru sih? Saya besarnya di Tanjung Baru, Pak. Nah, New York, kemarin New Kemela York. Raja. Saya kelahirannya di Tanjung Baru, besar-besar di Tanjung Kalau Baru. yang ada nama Oke, Depong ini nanti apa? kita bicara soal pengalaman nanti. Kita bicara soal pengalaman nanti. Kita satu-satu dulu. Nah, hantu-hantu kita ini kan anehnya nih condongnya hanya menakut-nakuti. Mhm. Ya, tidak pernah terdengar orang itu dikejar sampai mati gitu ya. Hanya sekedar menampakkan diri dan kita sebagai manusia takut. Apakah memang benar begitu hantu kita? Enggak. Secemen itukah mereka? Kalau saya tidak sepakat dengan seperti itu karena ada hantu yang wirausaha, Pak. Enggak, maksudnya kepada manusia. Iya. Kita ini kan image-nya itu sekedar menakut-nakuti, tidak kayak hantu-hantu di luar negeri kayak vampir ngejer, Hmm. bahkan bisa membunuh. Iya.
Kalau di Amerika itu ada vampir misalnya Zombie dan kan, sebagainya. yang di barat-barat itu ada vampir, dia bisa menghisap darah. Nah, hantu-hantu mereka kan bisa membunuh nih. Ya. Hantu kita hanya menakut-nakuti. Apakah secemen itu hantu kita? Enggak. Makanya saya bilang tadi hantu kita tidak semata-mata hanya menakuti. Ada juga hantu yang baik hati, bisa kerjasama dengan manusia. Mereka rajin, berwirausaha. Apa contohnya? Oke, itu nanti lagi kita bahas. Artinya itu keberadaan itu simbiosis Dan mutualisme yang memang bisa antara membunuh hantu dan juga manusia. ada. Contohnya si Amang Ayah tadi kan. Tapi ini kemungkinan besar hantu-hantu Indonesia ini belum go internasional. Nah, Bisa jadi, Pak. bisa jadi. Nah, kenapa Nanti. belum go internasional? Karena cuman hantu-hantu Indonesia yang belum ikut festival apa yang di luar negeri itu. Halloween. Oh, nggak ada ya? Enggak ada. Nggak pernah ikut ya? Nggak pernah ikut. Aduh, ini nanti kita bahas lebih detail ini itu. masuk di cabang apa ini kira-kira? Oke, nanti kita bahas itu soal Tapi soal enggak, itu. yang jelas intinya hantu itu memang sering menyusahkan, Pak. Coba kalau bapak-bapak sekalian mimpi ketemu hantu, dikejar oleh hantu, ada Pak hantu ngejar dalam mimpi. Saya semalam, Pak. Nah, jadi kalau kita mimpi dikejar hantu, mungkin ada pengalaman-pengalaman dikejar hantu dalam mimpi, itu capeknya luar biasa, Pak. Seperti dikejar orang beneran, Pak. Jerit nggak kedengeran, Pak, pasti. Waktu pas jerit, cuma gitu doang. Itulah hebatnya Sampai-sampai hantu. Bapak pernah berarti- terkencing-kencing kan? Bapak? Iya, pernah. Itulah hebatnya hantu. Belum menampakkan diri dalam mimpi aja udah nyusahin, Pak. Oh, nyusahin ya. Iya. Jadi kalau ada yang bilang hantu Indonesia itu cemen hanya sekedar menakut-nakuti, itu omong kosong ya. Enggak. Dia bisa ngejar juga ya. Dia bisa ngejar dalam mimpi, Pak. Tapi pernah tidak ada kejadian orang tewas gara-gara kejar hantu? Ada. Karena rasa ketakutan tadi begitu melihat penampakan hantu, wah, Bisa, Pak. Bisa. lari Jadi tunggang langgang tanpa arah, akhirnya dia masuk jurang dan sebagainya. bisa, Pak. Di dalam air tadi, yang hantu banyu tadi, Tapi jangan ketakutan salah. tersendiri. Jangan salah. Hantu itu paling takut dengan manusia, Pak. Kenapa seperti itu, Bung? Hantu itu tidak ada yang mau mati 2 kali, Pak. Iya. Betul, masuk akal. Jadi Jadi seperti apa yang membuat dia takut? Kalau kejar, Pak. Kapak, Pak. apa? Bacok. Ada mantra-mantra khusus atau Oh, seperti enggak apa? ada. Maka itu tadi hantu itu paling takut dengan manusia. Manusia masih bisa ngasah bisa. Hantu. Jadi tadi sekedar ngesot-ngesot. apa tadi hantu Indonesia tadi tidak apa tadi? Apa? Yang- tidak ada yang mau mati 2 kali, Pak. Bukan, yang sebelumnya tadi. Apa? Yang soal belum ikut festival Halloween. Oh, artinya internasional. hantu-hantu lokal di Indonesia ini memang tidak mengupdate diri ya. Enggak pakai diri, Pak. Nah, Masih seperti apakah kira-kira perlu dilaksanakan kunker? Mereka itu perlu kunker tidak? Oh, perlu. Karena dari sini ya, dari segi pakaian saja mereka ini tidak mengupdate diri dari zaman Bakola Benar. sampai zaman sekarang ini tetap Sama. begitu-gitu aja. Contoh pocong. Dia seperti itu aja, bahkan makin kusem Mana? kain kafannya itu. Sementara di luar negeri, kayak di Paris itu kan mungkin ada yang pakaian Ah. sudah Jas. Jadi baru, kan. menurut Mungkin Anda yang di pantai-pantai ini udah pakai bikini. kita mungkin usulkan kan. tidak? Atau kita perlu mereka perlu audiensi dengan Enggak. umat manusia supaya mereka Kalau belajar? menurut saya hantu itu masih kuno, Pak. Di peradaban hantu itu mungkin belum ada TV kali ya, Pak. Jadi dia nggak nonton hantu-hantu yang di luar negeri itu. Nggak pernah seperti nonton apa. fashion show lah Nggak kan. pernah nonton fashion show atau di TV 5 mode itu. Dia Oh. belum nonton di situ dia, Pak. Iya. Sekali-sekali kuntilanak tuh pakai bikini. ya nggak? Jadi ketika mereka menampakkan diri itu bukan perasaan takut, tapi perasaan Harusnya hantu itu sudah kekinian lah. Iya, jangan selalu pakai baju putih dominannya. tuyul itu kan cuma pakai pampers terus. Iya benar. Tapi tahu nggak, Pak? Kira-kira, Pak, dari hantu ini kadang bermunculan manusia-manusia setengah dukun, Pak. Ah. Nah, dari mitosnya di sini banyak hantu dan sebagainya. Mungkin ada temannya yang kesurupan, Pak. Itu kalau dia orang Pan, itu 2 orang pasti jadi dukun, Pak. Ah ya. Untuk nyadarkan Menetralisir temannya. ya. Oke, berarti itu bicara simbiosis mutualismenya. Nah, walaupun keberadaan hantu ini condong menakut-nakuti dan meneror kita, bukan manusia, tapi kadang-kadang ada juga manusia yang memanfaatkan keberadaannya. Nah, ini ada yang memanfaatkan keberadaannya itu untuk kepentingan dia pribadi. Ya, dukun, mau cari nomor. Nah, yang terbaru ini, yang di dunia digital ini, YouTuber horor. Jadi mereka itu sengaja mencari tempat yang kira-kira angker, mencari hantu.
dapat duit. Jadi Nah, gimana? Eksploitasi hantu. Boleh saya pegang nggak? Boleh ya? Pegang teman-teman. Saya mau merasakan. Gimana sih pegang punya pocong? Seharusnya hantu itu juga harus Dapat royalti. Dapat royalti dong. Nah, Itu gimana menurut pendapatmu? tapi Sebagai salah satu dukun yang memang berkolaborasi dengan hantu-hantu. Kalau pendapat saya boleh juga Pak dicoba Pak. Iya, Anda kan memang Ya enggak lah. Sering? Saya ini bukan dukun. Bukan. Orangnya nggak tahu sama sekali Pak. Bukan orang pintar, bukan terkait masalah perhantuan ini kan. Tapi kalau kaitannya tadi dengan ada manusia yang berkolaborasi dengan hantu-hantu untuk kepentingan diri dia pribadi, memang terbukti sudah banyak. sudah banyak ya. Ya, mulai dari bahkan itu sudah terjadi dari zaman dulu Pak. Eksploitasi hantu. Siapa korbannya? Si tuyul. Tuyul itu dieksploitasi, suruh cari duit sebanyak-banyak mungkin. Kasihan ya. Nah, bahkan sampai di era digital seperti sekarang ini pun Masih. hantu tetap dieksploitasi, disuruh menampakkan diri biar ditonton sama orang banyak. Akhirnya hantu subscribernya pun banyak. Nah, seperti itu kalau pendapat Jadi saya. menurut Bung Ari, apakah kita perlu mengasihani mereka atau memang kita perlu beradaptasi? kalau menurut saya kita memang harus beradaptasi karena kita memang hidup itu memang berdampingan dengan hantu-hantu dan Mohon maaf kan. Bung Ari, kayaknya mikrofon Anda tidak mengarah ke mulut Anda. Oh iya. Ini Pak ya. Iya. Iya. Memang seharusnya kita sudah memang berdampingan dengan hantu-hantu ini. Seperti kata Pak Maruli tadi, ya terkadang juga hantu ini menenteramkan di rumah tangga juga, Pak. Betul. Terkadang kita mau keluar main gaplek malam-malam, anak kita nangis-nangis mau ikut, kadang kita manfaatkan hantu tadi, Pak. Oh, jadi Jangan kami ikut, hitam. ada hantu, gitu kan? Oh. Itu, Pak. Jadi ya terpaksa kan dari tadinya anak mau nangis-nangis ini kan jadi agak tenang sedikit kan, ibunya bisa tidur juga, anaknya tidur kan gara-gara takut dengan hantu kan. Kasihan juga mereka itu Bung Peri. Mereka ini selalu menjadi Bulan-bulanan ya. bulan-bulanan manusia ya. Tadi contoh seperti Bung Ari bilang tadi, kalau Jadi kambing suka hitam. menjadi Jangan keluar malam, jangan keluar maghrib, lagi di bawah hantu. Nah, belum lagi dimanfaatkan oleh manusia, memang begitu ya, keberadaannya memang diinjak-injak gitu ya. Terkadang hantu ini ya seperti dikatakan Ari tadi, selalu dimanfaatkan. Nah, kembali ke omongan tadi, ada yang katanya tadi dimanfaatkan untuk seperti YouTuber gitu kan. Bagus sebenarnya. Karena mereka harus semestinya dapat royalti juga. Agar mereka bisa update penampilan mereka. Oh, menarik ini. Cuman saya juga tidak setuju kalau mereka harus ganti pakaian. Kenapa? Itu sudah jadi ikon mereka. Iya. Cuma kalau misalnya suster ngesot itu kan dia pakaiannya kan Kayak pakai suster ya. Ya. Ya, yang update lah yang kira-kira muka kancing satu gitu. Nah. Menurut Anda bagaimana? Oh, tidak setuju, Pak. Karena kalau dia buka kancing satu cuma satu ya nggak bagus. Dua. Semestinya buka semua aja. Oh, gitu ya. Iya. Tapi keren juga ya suster ngesot itu, Pak. Jadi kalau dia suster ngesot itu dipakein roknya agak pendek sedikit, dia jalan ngesot-ngesot agak kebuka sedikit, itu lebih keren rasanya ya. Kancingnya kebuka, narik-narik. Sama kayak kuntilanak kan biasanya kan rambut panjang pakaian putih ya. Iya. Kalau bisa yang tipis kainnya, yang transparan gitu. Transparan itu, Setuju tidak Anda? pakaian dinas malam. Pakaian haram. Tapi agak lucu juga, Pak. Kenapa? Sebenarnya kuntilanak ini rambut panjang tapi nggak pernah kepang. Ini ada salon apa enggak sih? Nah, itu makanya, Pak. Ini kan Harusnya dibonding. bonding. Oh, sudah bonding dah, Pak. Udah Jarang bonding. yang keriting, Pak, kuntilanak, Pak. Jarang yang kayak gitu. Jarang yang keriting. Itu dari kata orang sih, kalau lihat ini belum. Tapi kalau jin botol pernah saya lihat, Pak, di samping saya. Baru keluar dari botol ya. Ya. Tapi jangan salah, Pak. Hantu di Indonesia ini seluruhnya kompak, Pak.
identitas mereka itu selalu dipertahankan. Di seluruh Indonesia ini mau dari Sabang sampai Merauke, yang namanya pocong itu tetap sama. Pakaiannya, bajunya tetap sama. Bajunya putih, tangan tergebat, diikat dari bawah sampai atas. Suster ngesot juga sama, pakainya seperti itu juga, Pak. Jadi mereka menjaga kekompakan, Pak. Kuntilanak pun demikian. Kuntilanak seperti itu. Genderuwo pun begitu juga. Genderuwo sama. Jadi mereka ini identitas mereka sebagai genderuwo, sebagai hantu ini tetap Buto hijau begitu juga. sama. Kolor hijau ya? Kolor hijau. Kolor hijau. Sama. Jadi Dan tempatnya pun sama. Kalau kuntilanak biasanya di pohon-pohon kan, suka keluar maghrib, gitu kan. Dan tempatnya tidak pernah berubah. Jarang kuntilanak itu yang di pasar, gitu kan. Itu kuntil ibu. Karena ibu harusnya ke pasar. Karena memang di rumah nunggu. Oh iya, kuntil Sambil ibu. nunggu ibu dia bergelantungan di pohon. Iya. Berarti- Tapi ada satu hal yang menarik menurut saya. Kenapa sebelumnya saya mau ngomong bahwa salah satu jenis hantu yang paling terkenal se-Indonesia adalah pocong. Ya kan? Semua setuju tentunya kan bahwa pocong adalah yang paling terkenal. Sampai ada sumpah pocong. Sampai ada sumpah pocong. Tidak ada sumpah kuntilanak. Ya. Tapi Agak pocong yang paling ditakuti. Saya tanya dulu, ada nggak yang nggak takut dengan pocong sekarang ini? Bapak pernah lihat, Pak? Saya belum pernah lihat, tapi saya takut. Belum lihat. Ya kan? Takut, Pak. Tapi menurut logika saya, kenapa harus ditakutin pocong itu? Saya takut. Saya takut. Ndah, itu. Orang jalannya jalan. Iya, lawang ya kaki Jalan atau terikat, Anda? tangan terikat, kok ditakuti? Makanya saya bilang tadi, kenapa hantu Indonesia Bahkan ini saya- hanya menakut-nakuti. Bahkan saya pernah saya berpikir seperti ini, berandai-andai. Kalau saya ketemu pocong, kenapa saya harus lari? Tangkap, gendong, buang ke semak-semak. Lah dia juga nggak bisa ngapa-ngapain kok. Larinya aja dia susah, Bapak pernah dicium pocong? loncat-loncat. Hah? Bapak pernah dicium Belum pocong? pernah, Pak. Kalau Jangan digendong, Pak, suka nyium, Pak. Cuma banyak kejadian orang itu ketemu pocong ketika tidur di sebelahnya ada pocong. Nah, itu yang bikin Mulai nih, mulai. Jangan, nih. Pak. Kalau kami, Pak. Kalau kami, Pak, Kalau tidur kami- yang di sebelah kami istri, Pak. Jangan disebut pocong, Pak. Nah, ini Dah Bapak ini bikin rusak rumah tangga orang, Bapak ini. Nah. Ngomong di sebelah ada pocong ini, Pak. itu merusak kan, merusak bahtera rumah tangga juga Betul. bisa kan. Oh. Nah, itu untuk Indonesia. Dan perlu kita ketahui bahwa semua daerah, semua tempat ada penghuninya hantu. Ada pocong, ada kuntilanak, tuyul dan sebagainya. Tapi ada satu tempat yang tidak ada hantunya. Apa itu? Penjara, Pak. Hantu semua soalnya di situ, Pak. Masa hantu juga mau ngehantuin juga? Kan nggak mungkin. Nah, Di mana, Pak? Di penjara. di penjara, Pak. Ada hantu, Pak. Nggak ada hantu di penjara, Pak. Karena isinya semua hantu. Mulai dari hantu koruptor, hantu narkoba. Itu. Makanya di penjara tidak ada hantu. Ya nggak dikat, Pak ya. Iya. Nanti dicari orang dia, Pak. Tidak beres. Oke, pernah ada pengalaman horor? Hah? Pernah ada pengalaman horor? Kalau pengalaman horor secara kasat mata saya melihat belum pernah. Tapi merasakan pernah. Bentuknya seperti apa? Suara, angin-angin, Gerakan dan suara juga pernah. di mana, Pak? Aku ingat-ingat dulu ya. Ada, Pak. Yang Bapak jam 3 subuh mau hidupin banyu. Betul. Ah. Kebetulan saya waktu itu baru pindah di perumahan Grandfield itu karena Perumahan elit di Batu Raja Iya. ini, Pak? Jadi di perumahan kami itu Jangan kan disebut, Pak, elit, tidak Pak. ada fasilitas PDAM. Wah. Jadi warganya Nanti- enggak, sebentar, nanti- belum dulu karena dikarenakan developernya ini developer kelas atas, akhirnya warga di situ difasilitasi air bersih. Ya. Gratis, Pak. Jadi karena di situ pakai sumur bor, karena warganya banyak, jadi kita dikasih jadwal kesepakatan warga. Misalnya hari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Kebetulan saya dapat jadwal dari jam 5 pagi sampai jam 7. Karena saya pikir biar lebih dapat air lebih banyak, akhirnya saya hidupin lah sumur bor tadi dari jam 3. Mau ngejar. Begitu mau ngidupin sumur bor tadi, sumur bor udah hidup, saya jalan keluar mau arah ke rumah, tiba-tiba dari arah belakang
ada suara cewek. Pak katanya. Serius Pak? Serius demi Allah saya nggak bohong. Nah, ini merinding saya Pak. Iya. Saya lihat, wah, beneran cewek. Hujan-hujan itu. Iya, agak gerimis-gerimis memang suasananya agak lumayan waktu itu. Gerimis-gerimis. Memang ada sosoknya? Emang ada sosoknya, saya nampak itu. Pak. Jauh? Enggak jauh, kira-kira sekitar 20 meter. Pakaian apa dia? Nah itu Pak. Karena suasana agak gelap, jadi nggak jelas Pak warna pakaian. Saya tahu saya. Dia manggil gini ya Pak? Iya Pak. Saya sempat berhenti Pak. Noleh belakang saya berhenti. Saya bilang, ini hantu apa? Pak. Itu waktu itu otak Mas Rumana nggak jalan waktu itu ya? Waktu itu saya pikir, oh ini hantu. Oh Ternyata langsung. dia semakin dekat saya lihat kaki. Oh nampak pakai sendal lagi. Ternyata pakai daster. Nggak taunya ada tetangga kami yang selama ini nggak kebagian air. Oh. Pak katanya. Udah lama tuh kan. Akhirnya dia mendekat. Wah orang ternyata. Siapa namanya? Berita. Birita kami manggilnya. Aduh, kira Kenapa Bi? lah. Aku nggak dapat air mas katanya. Loh kan jadwalnya ada. Ya tapi nggak pernah kebagian masnya. Makanya saya mau ngidupin pagi-pagi. Oh aku dulu. Nanti ibu. Tapi sempat takut. Gitu. Kalau Anda Bang Ari, ini hoax ini. Kalau saya sih pengalaman masalah hantu ini Cukup banyak. termasuk nggak pernah lah ya. Cukup berpengalaman. Tapi kalau kerasukan iblis mungkin bukan hantu ya, iblis ya. Cukup banyak nih. Anda yang kerasukan? Bukan. Ditanya nih Anda loh. Iya kan pengalaman saya melihat Oh melihat. Nah, Ya. kesurupan. Mungkin Bapak ingat pernah di salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia ini pernah hampir separuh mahasiswanya itu kesurupan. Oh Universitas Karangsari. Nah, itu di depan mata Pak. Itu panitianya saya. Kebetulan yang waktu itu lagi apa istilahnya itu ya? Optik Lagi biasanya, optik. ya. Kebetulan itu angkatan Bapak yang di sudut itu Pak. Dan anehnya Pak, dari seluruh fakultas itu cuma fakultas dia yang nggak ada yang kesurupan Pak. Karena setan semua. Ini loh apa namanya tuh? Gatal kuping saya. Situ Pak. Gatal. Nah, jadi pernah ada yang menerawang. Kebetulan tetangga Bapak Maruli ini yang menerawang. Ano? Bukan, tetangga yang di perumahan elit itu Pak. Salah satu. Iya. Ternyata katanya ada setannya itu yang kepalanya diteng-teng. Nah, yang ini yang ngamuk ini kan. Oh. Di situ. Pernah itu, Pak. Oh, Nah, pengalaman di situ- melihat ya, melihat Ah. orang kesurupan ya. Tapi kalau itu kesurupannya massal, Pak. Itu Kalau- lebih bukan 10-20 orang lagi. Waktu itu angkatan mereka ini ada 2.000, Pak. 2.000 mahasiswa. kalau itu lebih pengalaman dari separuh. ditampakkan atau mungkin sesuatu suara atau gimana itu pernah tidak? Alhamdulillah saya nggak pernah, Pak. Karena Nggak. prinsip saya tadi satu, Pak. Ah. Hantu itu nggak mau mati 2 kali. Kalau dia berani menampakkan berarti dia mau mati, Pak. Rugi dia ya. Rugi dia. Merugi dia ya. Merugi dia. Musibah bagi dia. Musibah. Oh. Itu. Kalau Bung Bagus, oh ini pernah pengalaman banyak ini karena memang dia Ya. nih apa namanya? Kencing di sembarang tempat ini kan. Iya, emang receh. Mukanya aja kayak hantu enggak? Ini hantu baru nih. Gimana Bung Bagus? Jadi saya pernah pengalaman coba Anda cek di YouTube-nya Muhammad Wiwin, saya pernah cerita. Iya. Jadi waktu pas lagi jalan-jalan bareng teman-teman ke salah satu desa, salah satu tempat objek wisata sekarang namanya Gemuha, Pak. Itu makanya itu yang apakah itu memang mistik atau bukan saya tidak tahu, Pak. Tapi intinya saya di sana buang airnya sembarangan, terus waktu pulang malam-malamnya itu Saya merasakan ada aura-aura yang Aura-aura hantu yang mulai masuk ya. iya. Oke. Saya merasakan itu. waduh, Semakin dekat. kayak ada sesuatu seorang sana, Pak. Itu salah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tok, ganjal. Ya terus Pak. Jadi waktu itu buang airnya sembarangan. Saya itu waktu itu berlima, 2 orang buang air sembarangan. Saya sama teman saya namanya Willy.
Terus awalnya tidak ada masalah, tapi memang sudah dikasih kabar oleh warga daerah sana jangan sampai ada buang air sembarangan, jangan ngomong sembarangan. Itu kami lakukan. Setelah pulang malamnya itu kerasukan, terus diminta untuk pulang lagi malam itulah untuk nyiram tempat Kencing buang air tadi. Itu kejadiannya itu sama Willy masih itu. Itu Willy tuh kenapa tuh waktu itu? Jadi kami itu takut, Pak. Tidak, Willy tuh waktu itu disuruh kembali lagi apa sakit atau Sakit, Pak. Jadi merah di sini badannya itu, ada merah semua badannya itu. Jadi bentol-bentol merah itu, Pak. Ini enggak pengaruh dengan Alat kelamin nggak pengaruh, Pak. enggak pengaruh. Enggak. Masih. Berarti itu kurang adab itu. Anda kurang adab. Jadi itu lebih kepada rasa ketakutan, Pak. Jadi ketakutan. kami itu di dalam tenda mau buang air keluar ke sungai itu Takut. tidak berani Jadi, karena posisinya buang gelap. airnya di samping tenda. Jadi buka tenda langsung keluarkan selang langsung buang air di depan tenda. Tenda, keluarkan konti. Jadi mungkin itu ada hubungannya dengan medis kali ya. Jadi air seni Anda itu mungkin tertiup angin dan kena Anda sendiri kembali mungkin. kemari. Jadi Tapi kalau nyambung dari pengalaman Pak Bagus tadi, saya juga pernah ada orang sakit lama nih, berobat nggak sembuh, jadi berobatlah ke orang pintar lah kan. Jadi pas di orang pintar ini Pak, ngomong orang pintar ini, Bapak ini ada kesalahan. Dia ini pernah kencing. Nah, yang Bapak sebut tadi puyang tadi kan. Ya. Puyang itu ternyata lagi jemur pagi-pagi berjemur lah ya. kayak orang barat. Nah, jadi pas berjemur kencing tanpa permisi, kencing pas lagi dia berjemur itu. Oh. Kalau kata orang pintar itu kan. Nah, habis kencing, kebiasaan kita ini kan diludahi, Pak. Diludahi, makanya yang puyang itu tadi marah, ngamuk, jadi sakit orang itu, Pak. Oh. Jadi habis dikencing ini diludahi. Kurang ajar memang. Langkai lagi. Biasa kita kencing. Ya. Kalau kencing. Jadi memang belum pengalaman yang ditampakkan belum pernah ya. Kalau ditampakkan itu belum pernah, Pak. Saya belum pernah ditampakkan. Jadi pengalaman saya cuma itu sih, Pak. Itu tidak tahu mistis atau bukan, yang jelas intinya saat ke sana sebelum sampai itu kami berangkat jam 4 subuh. Sebelum sampai ke sana masuk sana itu sekitaran 5:30, itu badan tuh udah merah semua. Nyampe ke sana disuruh cari banyu yang tenang. Saat itu kan kami bingung di mana banyu tenang daerah situ. Ternyata di samping Gemuha itu memang ada perpaduan antara air panas dan air dingin. Tenang banyu itu. Jadi disitulah kami ambil, kami siram. Seketika memang hilang, Pak. Hilang ya. Yang merah-merah itu hilang, badan nggak lemes lagi kemarin. Jadi itu bukan kisah nyata itu, Pak. Oh, Saya sendiri. Jadi memang bukan kurap atau panu gitu ya. Enggak, Pak. Saat itu masih kurapan memang, Pak. Tapi di sini, Pak, di selangkangan sampai di perut sini. Nah, Kayak bentuk ikat pinggang, Pak ya? bentuk ikat pinggang, Pak. Yang warna enggak lagi, Pak. Hitam kemerah-merahan ya. Enggak keunguan, Pak. Ungu-unguan. Oke, kalau Bung Peri ada pengalaman? Kalau pengalaman melihat belum, Pak ya. Cuma pernah seuzon sama hantu. Suzon gimana, Pak? Waktu itu saya pulang malam dari petugas input data. Input data pemilihan umum. Oh, sama saya waktu itu. Pak. Ya, sama Bapak juga, sama Bung Ari, sama Pak Bagus. Jadi pulangnya jam 1 malam. Jadi saya sempat jalan pakai motor, kebetul pas di tanah tempat-tempat sepi. Itu motornya mati, Pak. Saya coba hidup. Saya jalan lagi, mati lagi. Wah, ini kerjaan hantu nih. Saya berpikir seperti itu. Setelah saya hidup lagi, nggak mau lagi hidup, Pak. Setelah saya buka tank, ternyata habis minyak. Kampret. Jadi Anda sudah seuzon dengan hantu Saya ya? seuzon nih, Pak. Terus saya minta maaf lah hantu, saya sudah seuzon gitu. Oh, oke. Artinya belum pernah ya? Belum pernah sama sekali nih, Pak. Kalau Apakah lihat, Pak. kepingin? Oh, jangan sampai, Jangan Pak. sampai ya. Cuman kalau rasa-rasa diikutin hantu pernah, Pak. Saya tahu Rasa-rasa? ternyata teman saya sendiri, Pak. Siapa itu? Lagi itu. Seuzon lagi. Kali-kali. Jadi saran-saran Anda nih pada orang-orang yang takut akan hantu? Oh, jangan pernah takut, Pak, dengan hantu, Pak. Hantu itu meskipun katanya ada, cuman kata Ari tadi, kalau menampakkan diri berarti dia mau mati 2 kali, Pak. Oh, Iya. Jadi nggak perlu takut sama hantu, Pak. Justru hantu itu takut sama kita, Pak.
Karena kita ini makhluk Allah yang paling sempurna. Benar, Pak. Ada satu lagi nih, Pak. Di belakang kita itu perlu komentar ya, Pak. Iya, itu pengalaman soal hantunya wah luar biasa. Coba Bung Herli, Anda kesini dulu, menggantikan posisi Saudara Bagus. Ceritakan pengalaman Anda, ada tidak pengalaman Anda bertemu hantu? Ya pernah lah. Masa tidak pernah mengalami hal-hal Tolong dekat sedikit, Pak. horor. Nanti, Nah, Pak. pernah bertemu? Kalau bertemu belum. Tapi kalau secara mendengar suara yang aneh itu pernah. Contoh seperti apa? Seperti seperti suara orang-orang nangis gitu ya. Ada yang tertawa sendiri. Di mana? Itu sudah lama sebenarnya. Di rumah. Di Di kantor. rumah. Ya, di Oh rumah. ya di kantor, Pak. Kalau di kantor ya ada, kalau di kantor pernah sih. Pernah tapi bukan melihat nyata ya, tapi pernah seperti suara sendal yang berjalan seperti itu. Ketika pas mau masuk ke ruangan hilang suara itu kan begitu. Nah, kalau melihat langsung belum. Lihat langsung belum. Belum. Nggak pengen sih. Nggak pengen ya? Nggak. Kalau Bung Maruli pengen lihat hantu? Ya, enggak lah, jangan Enggak ya? sampai lah. Cukup kita tahu aja udah. Seperti itu. Nggak perlu kita melihat seperti apa. Pada intinya kita wajib percaya terhadap ciptaan Allah. Jangan sampai melihat. Kayaknya itu tuh sebenarnya iblis dan setan semua kan. Hanya saja mereka menjelma menjadi apa yang kita pikirkan. Betul. Ya enggak? Kalau saya sih ketika bertemu dengan hal-hal yang aneh, kata orang seperti ini ada suara di suara, saya lebih kembalikan lagi ke faktor alam. Contoh, misal jalan terdengar suara seperti ada yang ketawa. Kalau saya berpikirnya, wah burung. Positive thinking. Positive thinking, biar tidak timbul rasa takut. Iya, karena apa yang menjadi ketakutan kita itulah setan akan Iya, pada prinsipnya menjelmakan diri, ya enggak? kita tidak perlu takut dengan Ini hal-hal tumben ini obrolan rakyat ada kesimpulannya. Enggak pernah ada kesimpulan obrolan rakyat ini. Oke. Pengennya Bapak ini apa? Dengan terhadap hantu ini. Iya, kalau bisa sih hantu ya seperti yang kita bahas tadi. Hantu itu harus Humanis, lebih humanis. kan. Jangan Jangan pakai yang jorok-jorok, kotor-kotor. Kayak bukan humanis deh, hantunis. Hah, hantunis ya? Iya, hantunis. Iya, betul. Hantunis boleh juga hantunis. Jadi mereka tuh harus lebih hantunis lagi lah ya. Iya. Lebih sopan ya. Lebih sopan. Kalau muncul itu jangan ngagetin. Kalau gitu muncul ya. jangan ngagetin. Kalau isi dulu. kalau pocong tadi yang tadi pakaian hanya putih, terus ada apa jambul di atas sini. Coba sekali-sekali dia pakai jilbab. Tapi ada loh hantu yang sopan, ngetok-ngetok dulu. Hantu keranda terbang itu ngetok dulu kabar-kabarnya. Ngetok pintu rumah, tok tok tok. Tapi pas dibuka kan serem. Nah, Makanya tadi Pak. Jadi bagaimana nih? keinginan kita ke depan hantu ini ya cobalah lebih oke. hantunis lagi. Lebih hantunis lah ya. Kita Iya. harapkan mereka lebih Begitu hantunis. kita, kalaupun Ngetok kita bisa itu, ketemu, permisi. kita nggak tahu, nggak Nah. bisa membedakan ini hantu atau bukan. Nah, Pakai dasi dan sebagainya. Dan itu sudah ada sebenarnya. vampir pakai dasi dia. Iya, hampir pakai dasi. Lebih hantunis kan? hantunis. Walaupun membunuh. Cuma kalau tuyul sekarang ini di mana-mana itu sudah nggak lebih nggak menakutkan lagi. Kalau dulu kan pemakaman kan menakutkan kan. Iya, sekarang nggak lagi. Sekarang lagi dikasih lampu dan sebagainya. Makanya sekarang ini sebenarnya ada kasihan juga hantu-hantu kuburan itu sekarang sudah nggak punya harga diri lagi, Pak. Anak-anak sekarang nongkrong di kuburan, Pak. Jiwa hantunya berkurang ya. Siapa hantu di kuburan? Terekspos keberadaan mereka ya. Oke lah, mungkin sudah kita cukupkan ya kali ya. Bagi Anda yang punya pengalaman horor-horor, ya apa ya? Komen. Boleh diceritakan di Boleh diceritakan, Iya, komen boleh dan dikomen. cerita. Boleh dikomen di channel ini. Dan bagi Anda, terima kasih nih kami ucapkan yang sudah mensupport channel ini, dan bagi Anda yang belum, klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen ataupun share. Kami akhiri obrolan rakyat panjang lebar tanpa kesimpulan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman tuyul dulu yang dalam pakai dasi kok ada lagi dia makan. Iya,